Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Semua sehat Bapak Ibu? Sehat itu mahal Bapak Ibu ya. Sehat itu mahal. Alkitab hanya tulis sederhana. Hati yang gembira adalah obat. Kalau hari-hari sepanjang hidup, setiap hari ada masalah, pasti nggak ada orang di dunia hidup nggak ada masalah. Tapi Tuhan sudah bilang, setiap masalah jangan tertekan di dalam hidupmu. Karena ada jalan keluar yang Dia beri. Makanya Dia bilang, kesusahan hari ini, biar hari ini berlalu. Hari ini dan besok itu berbeda. Jangan kita bawa hari ini ke hari esok. Tinggalkan yang tidak baik, besok kita masuk hari yang lebih baik. Karena Tuhan tetap menyertai kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu yang berkualitas ke-958 dari program gereja 1560 kali hari Minggu yang berkualitas. Jadi gereja ini ada program selama 30 tahun. Jadi setiap hari Minggu Anda datang gereja dengan sungguh-sungguh, dengan kusuk, mau berjumpa dengan Tuhan. Yang kualitas yang baik Anda beri kepada Tuhan. Datang di gereja tidak ada motivasi yang lain. Hanya mau berjumpa dengan Tuhan. Yang muda-muda datang di gereja bukan jumpa pacar. Tapi jumpa Tuhan mempelai itu. Amin. Saudara dan saya datang di gereja mau jumpa Tuhan. Berarti kita harus beri yang terbaik. Hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Supaya saya dapat firman Allah. Itu yang paling penting, firman Bapak Ibu. Pujian tadi itu kita tenang hati. Firman itu hati kita terbuka. Dia mengoreksi hidup kita. Dia membersihkan hidup kita. Supaya kita pulang jangan cemas, jangan khawatir. Tapi kita percaya bersama Tuhan ada harapan-harapan baru yang Dia beri bagi kita. Amin. Ini kita mesti kuat saudara menghadapi hidup ini. Minggu ini adalah mega project karakter Kristus. Taat, kasih, berkorban, dan bijaksana. Jadi gereja ini ada karakter Tuhan saudara. Kenapa gereja ini terus berbicara karakter, tiap minggu karakter. Kalau tidak berbicara karakter, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Untuk apa Dia datang ke dunia? Tidak ada guna Bapak Ibu, betul ya? Karena Dia lihat manusia melakukan hidup yang tidak baik, terus berdosa, terus jatuh dalam dosa, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Dia harus datang, menunjukkan bagaimana menjalankan hidup yang baik. Karakter. Dia sudah pulang ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tapi Dia tidak mau meninggalkan Bapak Ibu dan saya sendiri. Karena kita tidak mampu menjalankan hidup sendiri. Tanpa ada Dia di dalam kehidupan kita. Karena itu Dia janji kepada murid-muridnya. Karena itu kita butuh karakter dalam kehidupan kita semua. Karakter itu karena kita mesti taat. Kita harus punya kasih dalam hidup ini saudara. Kita belajar untuk berkorban. Berkorban itu memberi hidup. Kalau Kristen itu memberi hidup. Bukan beri harta kita. Bukan hidup kita yang Tuhan butuh. Apakah Tuhan kurang kaya? Yalah. Tuhan itu mau hidup kita. Kalau hidup kita sudah beri kepada Tuhan. Berarti kita tahu apa yang kita punya. Harta kekayaan itu bukan kita punya. Titipan Tuhan bagi kita. Supaya hidup kita bisa melebarkan kerajaan di muka bumi ini. Amin. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Jadi kita jadi berkat. Tuhan berkati kita bukan untuk diri kita. Tapi Tuhan berkati kita. Supaya kerajaan surga ini bisa dipenuhi di muka bumi ini. Karena itu doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini. Seperti di surga. Yang buat bumi ini seperti surga. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Siapa yang dipilih Tuhan? Bapak, Ibu, dan saya. Ya, dunia tidak mengenal kita. Tapi kita ini adalah milik Tuhan. Dunia boleh hilang lenyap. Tapi Tuhan yang menciptakan kita kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang kita harus pegang kuat dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Sekarang kita mau belajar tentang roh. Ya toh, kita sama-sama belajar. Kita baca satu bagian firman awal bagi kita. Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus yang diberi. Pribadi Roh Kudus. Ya kita mesti tahu. Apa yang Yesus janjikan?
Apakah kita harus menerima? Apa itu yang kita harus terima? Orang menjanjikan sesuatu kepada kita. Betul enggak? Dia mau kasih apa kepada saya? Belum dia beritahu. Tapi Yesus sudah beritahu. Lukas. Ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Perhatikan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dia bilang kepada murid-murid, aku sudah pergi, kamu harus di sini 10 hari ada di loteng Yerusalem. Menanti apa? Roh Kudus yang dia akan beri bagi mereka. Nanti tiap hari kita berbicara itu terus. Tapi hari ini kita mengenal pribadi Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saya mesti mengenal pribadi Roh Kudus. Kita belajar bersama, saudara yang dikasih Tuhan. Kita buka Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kita mengenal pribadi Roh Kudus. Nah, ini juga heboh di YouTube. Tapi kita mesti perhatikan firman Allah. Bapak Ibu, ajaran itu banyak. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman setiap hari, kita akan melenceng. Tidak sesuai dengan firman. Firman ini tertulis. Kenapa kita tidak percaya Yesus aja tiap hari duduk menyembah Tuhan? Kenapa harus ada firman? Tanpa firman, tidak ada pendeta, tidak ada gereja. Gereja itu satu, tujuan Bapak Ibu datang di gereja dengan saya. Karena ada firman Allah. Amin. Kalau firman tidak ada tertulis, semua orang dengan pintarnya sendiri, hebatnya sendiri. Mau dokter, mau profesor, hebatnya sendiri. Semua kembali kepada firman. Apa yang dia bicarakan kembali kepada firman. Kalau kita rajin baca firman Allah, Roh Kudus akan ingatkan kita yang salah jangan diikuti. Yang firman Allah yang kita harus ikuti dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan mengajarkan sederhana, tapi kita yang mau bikin rumit. Sebenarnya kekristenan itu sederhana. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku. Sederhana dia ngomong bagi saudara dan saya. Perhatikan saudara, bumi belum berbentuk dan kosong. Itu berjuta tahun yang lalu. Allah belum membentuk ini bumi. Kalau kita mikir Allah itu dari tahun berapa ya, sampai tahun berapa. Pikiranmu ini sampai mati pun tidak bisa cukup sampai ke sana. Ya, bagaimana Allah itu bisa ada? Dari mana dia ada? Betul ya saudara? Kita mesti mikir, saya juga mikir Bapak Ibu. Gimana Allah itu? Dia ada dari kapan? Kenapa ada Adam? Kenapa ada Hawa? Kenapa ada kita? Bagaimana kita bisa hidup hari ini? Bagaimana saudara tak bisa lihat jantungmu tuk 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 berpuluh tahun dia tuk 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 terus. Tapi saudara bisa kuat, saudara bisa sehat. Saudara bisa buat enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Itu Tuhan semua yang buat. Jadi pikiran kita ini terbatas. Jadi kosong, tidak ada lagi. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah itu roh, saudara. Bukan manusia, roh. Tidak seperti saya. Tidak seperti Bapak Ibu daging ini. Roh. Zaman dulu Allah itu roh. Musa melihat api menyala-nyala di sana. Dia mau maju untuk melihat kenapa ada nyala api di sana. Tapi ketika dia mau maju, Tuhan berkata, Musa stop. Tempat ini kudus. Karena itu Allah ada di sana. Api itu menyala, roh itu menyala-nyala. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Ada Tuhan di sana. Jadi roh. Musa berkata kepada Tuhan, tunjukkan wajahmu kepadaku. Musa, kalau kamu melihat aku, kamu pasti mati. Matahari baru 45 derajat, 50. Manusia sudah dehidrasi dan mati semua. Apalagi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kecuali Yesus sudah jadi manusia. Anda dan saya bisa lihat, bisa raba. Yohanes bilang kita raba, kita bersama-sama. Kamu harus percaya karena kita sudah ada bersama dia. Dia daging, kita pegang. Thomas bilang gak percaya. Ini Thomas lambung.
Aduh Tuhan, Engkau Tuhan. Thomas kaget bilang dia Tuhan. Karena dia melihat bukti. Kita Kristen sama semua. Tunggu bukti dulu baru kita mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak perlu bukti, kita masih hidup. Itu Tuhan masih ada dalam hidup kita. Amin. Tidak perlu bukti. Dia ada dan dia memberi hidup bagi saudara dan saya. Karena itu kita mesti berjuang bersama-sama di dalam kehidupan ini. Supaya mengiring Tuhan dengan apa yang dia beri dalam setiap kehidupan kita. Belum, dunia ini belum berbentuk, gelap, nggak ada apa-apa. Allah itu roh yang melayang-layang. Berarti Allah itu adalah roh pribadi Tuhan. Jadi roh itu bukan hanya bisa buat mujizat. Roh itu bukan hanya bisa apa saudara yang dikasih Tuhan. Bisa punya karunia saja. Tapi roh itu adalah pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal. Yang dunia ini lagi heboh di media. Bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Di Alkitab menulis jelas. Kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 19. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya mujizat. Mujizat itu gampang Bapak Ibu. Mari kita pergi desa supaya kita lihat ada mujizat di sana. Orang desa yang lugu-lugu, yang datang dengan telinganya tuli, matanya buta, kelumpuh. Kita datang melayani mereka, mujizat pasti terjadi. Karena ada kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi jangan cari mujizat, cari Tuhan, itu sumber dalam kehidupan kita. Orang bilang gereja best, alergi mujizat. Tidak. Di mana-mana kita melayani banyak mujizat Tuhan buat. Tidak pernah alergi. Tapi hari ini kalau Anda datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pasti mujizat itu terjadi dalam hidup ini. Mujizat itu bukan pendeta yang hebat. Tapi Anda punya iman. Amin. Saudara baca dalam Injil. Yesus tidak pernah dia menyembuhkan orang bilang. Karena imanku kamu sembuh. Tidak. Karena imanmu kamu sembuh. Karena imanmu bangkit dan berjalanlah. Karena imanmu. Bukan iman pendeta. Kepercayaan pendeta dengan yakin dia berdoa. Dia percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi Tuhan menyembuhkan karena iman Anda. Karena iman pendeta, karena iman Anda. Anda disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita mesti tahu supaya kita jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengagung-agungkan pendeta. Akhirnya pendeta setan makan. Karena sombong. Akhirnya habis. Yang salah kita. Sebenarnya Yesus yang harus ditinggikan. Di bumi dan di surga. Amin. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan beda-beda dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap berjalan bersama bergandengan tangan. Amin. Saudara kita baca dulu. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 enggak? 3 kan? 3 jadi 1. Allah Tritunggal. Berarti roh itu adalah satu bagian pribadi Allah yang diberikan kepada mereka pada zaman itu. Yesus bilang kepada mereka, aku akan meminta kepada Bapakku dan dia akan memberi seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang kepada Adam, aku akan memberi kamu seorang penolong yang lain, yaitu perempuan, penolong yang lain, supaya dia bisa menolong suaminya. Bukan merongrong, saudara, menolong. Jadi kalau suami tidak berhasil, istri yang salah, karena dia tidak menjadi penolong yang baik. Amin. Jadi jangan salahkan suami. Aduh, dulu aku tahu nggak menikah dengan kamu, sekarang hidup susah. Jangan, lihat dirimu. Alkitab bilang kamu menjadi penolong. Sudah jadi penolong nggak? Atau diteror terus tiap hari, akhirnya pusing, stres, masuk naik klub, pulang mabuk. Ya besok tetap. Tidak habis-habis itu, karena kita tidak pernah mau berubah. Sekarang kita harus berubah.
Tuhan tahu murid-murid itu tidak akan mampu menjalankan hidup yang baik, bisa melayani yang baik. Makanya dia bilang kamu harus menanti di loteng Yerusalem supaya ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan bukan hanya kepada murid-murid saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara semua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan perlengkapi saudara dan saya. Roh diberi. Tuhan tidak pernah kikir. Tuhan tidak pernah pelit, Bapak Ibu. Dia beri kalau kita siap hidup kita, dia beri. Kalau saya tidak siap hidup saya, mungkin sekarang saya jadi pengusaha terus, mungkin sudah mabuk, mungkin sudah mati, nggak tahu. Tapi saya siap hidup saya, sebersihkan hidup saya. Dia masuk dan bekerja dalam hidup saya. Yang saya tidak bisa berbicara, bisa berbicara. Yang saya tidak bisa berdoa, bisa berdoa. Bukan saya, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Amin. Saudara juga sama. Kalau kita mau memberi hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dan bekerja. Engkau akan menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Jangan kecilkan Tuhan. Musa bilang begini, Tuhan saya gagap, mana saya bisa berbicara. Firaun galak begitu, bagaimana saya ketemu dia? Tuhan bilang, kasih Harun aja. Musa bilang, tidak, kamu. Kamu yang saya pilih, kamu. Bukan Harun, kamu. Saya tidak bisa, tidak perlu kamu ngomong tidak bisa. Yang penting kamu mau. Aku menaruh perkataan di dalam mulutmu, lidahmu. Engkau berkata-kata kepada Firaun. Kita mau enggak? Sudahlah. Banyak orang jadi pendeta aja sudah. Banyak orang bisa melayani, itu bagian dia. Saya enggak, kumpul uang banyak aja. Pulang juga enggak bawa Bapak Ibu. Ya, Tuhan kasih kita kumpul. Bukan untuk diri kita. Tapi untuk melebarkan kerajaan di muka bumi ini. Saya melayani banyak orang yang meninggal. Uang banyak, terlalu banyak uang. Tapi saya lihat di peti, enggak ada yang istimewa. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada berlian yang bawa pulang. Hanya jas yang bagus, make up yang bagus. 20 tahun sudah habis di dalam. Tidak ada lagi. Tidak bawa. Tapi apakah kita sudah buat untuk Tuhan? Hari ini bisa mengasihi orang. Bisa memberi sedekah kepada orang. Sudah bisa melayani sesama. Datang di gereja, bisa perhatikan gereja, bisa mesti ke gereja. Tuhan bilang, upahmu besar di sorga. Amin. Ini yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Gereja tidak boleh tidur. Gereja harus bangkit. Karena gereja ini milik kita semua. Karena gereja ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Berarti gereja ini adalah rumah Bapa kita. Yang kita harus perhatikan di dalam. Apa yang kita harus buat. Apa yang kita harus kerja. Gereja ini. Amin. Gereja ini tidak milik pribadi Bapak Ibu. Gereja ini dikasih kepercayaan. Ada gembala senior, ada gembala jemaat. Ada gembala area. Gereja ini dikasih kepercayaan. Tapi gereja ini adalah milik kita semua jemaat. Supaya kita datang beribadah. Mendengarkan firman Allah. Gereja berbicara tentang kerajaan Allah. Tidak berbicara tentang kerajaan dunia. Itu gereja yang sesungguhnya berbicara tentang surga. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua ditambahkan. Hidupmu tidak usah takut Bapak Ibu. Waktu kita pelayanan di desa, kita panggil ibu-ibu janda datang. Ibu, 1 bulan makan beras berapa kilo? Dia bilang 1 bulan 5 kilo. Bayangkan, kaget teman-teman dari jauh, kaget. 5 kilo, dulu beras 10.000. 1 bulan dia makan 50.000. Bayangkan kita 1 kali makan 100.000, 200.000, stik 500.000. Orang di desa bisa 10 orang makan 1 bulan. Dia bilang cukup ibu, cukup. 5 kilo cukup. Terus lauk. Saya di kebun ada sayur Pak. Yang penting ada beras. Akhirnya subsidi kita bagi ke desa. 1 orang janda 5 kilo. Mereka hidup sampai hari ini. Apa yang kita buat tidak pernah kelihatan. Tapi Tuhan mencatat semua di sana. Apa yang kita beri tidak kelihatan. Karena Tuhan bilang, beri dengan kiri, tangan tidak tahu. Artinya kita memberi tidak perlu orang yang tahu. Makanya gereja ini tidak pernah saudara kasih jalan kolet begini. Nanti saudara sungkan gak ada uang pun saudara taruh.
Taruh di amplop, ada isi nggak diisi, saudara dan Tuhan yang tahu. Banyak dan sedikitnya itu dengan Tuhan yang tahu. Karena Alkitab mencatat, beri dengan sukacita, pulang jadi berkat. Daripada saudara kasih 10 juta, pulang tidak sukacita, berkat nggak ada. Lebih kasih 1.000 rupiah, pulang hati sukacita. Berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupanmu. Pulang dengan damai, dengan sukacita. Amin. Sehat terus. Karena apa? Kita beri dengan sukacita. Ini penting Bapak Ibu. Karena itu gereja tidak pernah ngomong uang. Gereja mengomong tentang pribadi Anda, karakter Anda, hidup Anda. Supaya berkenan kepada Tuhan. Supaya dia datang kita pulang di surga sama-sama. Itu gereja yang kita harus belajar dalam kehidupan kita. Saudara, kita baca lagi Matius pasal 3, 16 ayat sampai dengan 17. Matius pasal 3. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Yesus di air, Roh Allah seperti merpati turun. Berarti 2 pribadi. Sudah 2 ya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti ada berapa pribadi? 3. Allah Tritunggal. Percayalah kepada firman Allah. Jangan percaya kepada omongan-omongan yang lain. Ini sudah ribuan tahun. Ya, sudah disahkan ribuan tahun dan tertulis di Alkitab. Kalau saudara ikut perubahan, saudara akan susah, saudara tidak akan mengerti. Nanti saudara akan pusing lagi, harus ikut ini, ikut ini. Orang menciptakan Alkitab yang baru harus tulis, jangan tulis Allah, tulis Yahweh. Padahal yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang bawa kita ke surga itu Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau datang surga, harus percaya kepadaku, harus berjalan di dalam firman Allah. Tidak ada jalan lain. Percaya kepada Yesus. Kepadaku sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kalau Matius 28:18 dia bilang, kepadaku diberikan kuasa. Karena itu aku bilang, pergi jadikan semua bangsa murid. Kuasa itu sudah diberi. Karena itu dalam nama Yesus engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Karena nama Yesus. Tidak ada nama lain. Itu adalah nama Allah yang diberikan. Semua itu adalah nama sebutan. Yahweh, Yehova. Yehova Jireh, Yehova ini, Yehova ini. Itu sebutan. Karena bangsa Israel takut menyebut nama Allah. Makanya mereka ganti-ganti. Karena nama Yesus ini adalah nama Allah. Nama Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dalam nama Yesus kita tunduk. Jadi kita harus hormati nama Yesus. Kita harus setinggikan nama Yesus. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Itu yang kita harus hargai dalam kehidupan kita. Tidak ada nama yang hebat di dunia ini yang harus melebihi nama Yesus dalam kehidupanmu. Semua harus dibawa dari nama Yesus. Amin. Supaya kita sadar dan kita tahu. Dan kita belajar, saudara. Saya juga belajar, Bapak Ibu belajar. Kita semua belajar. Yang terakhir, Bapak Ibu. Kita baca dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 5. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang mengalahkan dunia? Kita harus kalahkan dunia ini. Dari apa? Perbuatan-perbuatan jahat itu. Kebencian, dendam, iri. Kita harus kalahkan. Kita harus kalahkan. Buang dari kehidupan. Kalah artinya buang dari kehidupan kita. Kan Tuhan bilang kuduslah kamu karena aku kudus. Kita tidak bisa kudus, tapi kita berjalan di dalam kebenaran yang mengoreksi hidup kita, yang menuntun kita menuju kepada kekudusan. Manusia masih berdosa, Bapak Ibu. Mikir saja berdosa. Curiga orang saja berdosa. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan dia tahu itu. Jadi kita semua harus mengalahkan dunia ini. Kalahkan dunia dari kehidupanmu. Jiwamu ini saudara yang sering mau yang dunia.
Tapi rohmu tidak pernah engkau bangkitkan untuk menarik jiwamu untuk dapatkan keselamatan. Karena itu roh harus makan firman setiap hari supaya dia sadar, dia kuat. Jiwa itu dia tarik. Ingat, ibadah lebih penting daripada jalan-jalan. Amin. Kita sendiri yang mesti komitmen dalam hidup kita. Minggu itu adalah minggu yang berkualitas. Satu minggu, Bapak Ibu, karena beribadah dengan Tuhan Allah, bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Korbannya banyak. Raja dan semua prajurit mati di dalam laut itu. Korban karena apa saudara? Hanya khusus ibadah. Kita mau beribadah kepada Tuhan itu juga pengorbanan. Bangun terlambat, badan sakit, harus datang beribadah, harus paksa beribadah. Tadi malam saya di Jogja, Solo, khotbah. Lari-lari datang di bis travel saudara. Dia bilang jam 8. Ternyata naik travel delay juga. Saya bilang, aduh tadi saya khotbah buru-buru, hanya 25 menit. Tidak sampai selesai semua bahan, karena takut terlambat travel hari ini, tidak khotbah di sini. Delay sampai jam 9. Sampai di sini jam 2, tidur jam 2, bangun jam 6. Harus khotbah. Apakah capek? Tidak pernah capek. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup ini, saya tidak bisa ngomong pelan-pelan Bapak Ibu. Saya sudah dilatih hidup saya untuk berbicara keras dimanapun saya berada. Saya dilatih bukan hanya di gereja. Waktu saya bertobat dilatih KKR di lapangan. Jadi kalau saya ngomong pasti keras. Kalau setan itu mau keluar mesti keras baru dia keluar dari hidup kita. Kalau kita pelan-pelan dia tidak akan keluar. Dia tidur terus. Amin. Mesti semangat terus supaya kita semangat dengan Tuhan. Jadi kita menang atas dunia ini. Ayat yang ke-6. Nanti kita tidak selesai-selesai. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Perhatikan. Yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air. Tetapi dengan air dan dengan darah. Perhatikan baik-baik. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Perhatikan, air itu melambangkan tubuh kita. Bapak Ibu, kita hidup hari ini Bapak Ibu, kalau pergi di dokter periksa, air di dalam tubuh manusia 70-80%. Darah itu jiwa. Roh itu hidup, napas yang Tuhan kasih kita. Jadi tubuh kita itu air, saudara, itu tubuh kita. Darah itu adalah jiwa kita. Betul ya saudara? Makanya orang Israel dilarang makan darah. Karena itu jiwa. Betul ya saudara ya? Jiwa. Roh itu napas yang kita tarik tiap hari itu. Tuhan. Siapa yang kasih kita hidup? Tuhan yang kasih. Contoh. Saudara mungkin punya orang tua yang sakit. Tiap hari tusuk sini selang keliling. Sudah 80 tahun. Kasihan. Runding keluarga. Ya kita bawa pulang aja dokter. Biar dia mati di rumah. Gak apa-apa. Daripada dia tusuk kiri kanan. Dokter bilang bikin penyertaan. Artinya kita buat penyertaan. Sudah gendong bawa di rumah. Bawa infus aja. Datang di rumah. Tunggu-tunggu gak mati-mati juga. Sudah cabut selang tapi gak mati juga. Kalau Tuhan belum kasih mati, dan bisa dia mati. Tuhan belum ambil pulang napas, belum bisa. Kita yang sehat malam tidur, Tuhan ambil kembali napas, kita nggak tahu. Saudara pernah tahu kejadian itu? Banyak kejadian di dunia ini kita melihat. Jadi sebenarnya kalau kita mau pulang di atas, itu haknya Tuhan. Bukan hak saudara dan saya. Amin. Jadi kita tetap menjalankan hidup yang baik. Karena Tuhan yang memberi saudara dan saya hidup. Terus lanjut firman-Nya. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini adalah satu bagian pribadi Allah yang akan diberi bagi manusia. Supaya menyadarkan hidup kita, memampukan kita. Kita keluar dari masalah, dari dosa.
Ya, dari setiap persoalan dalam hidup kita, roh itu dikasih kepada kita untuk kita kuat. Dulu kita khawatir, kita cemas dalam hidup kita. Ya, akhirnya kita bisa keringat dingin, dengar segala sesuatu, gemetar, jantung lemah. Roh itu diberi kepada kita supaya kita mendengar, kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Karena dia hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Itu pribadi yang Tuhan beri bagi kita. Roh Kudus yang Tuhan beri bagi kita. Menjadi saksi dalam kehidupan kita. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saudara dan saya. Sudah bersaksi belum? Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Roh yang diberi bagi hidup saudara hidup ini. Air itu tubuh kita. Darah itu jiwa kita. Kalau di antara satu nggak ada hidup. Dikasih roh kembali. Tubuh nggak berguna. Roh yang memberi hidup. Tubuh ini nggak ada guna. Amin. Seringkali kita jaga tubuh. Tapi kita tidak pernah menghargai roh yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Kita harus menghargai roh yang Tuhan beri. Supaya roh itu tetap hidup di dalam kehidupan kita. Supaya tubuh kita sehat. Amin. Sehat untuk apa? Bukan untuk dirimu. Untuk bisa melayani sesama di dalam hidup ini. Mari kita belajar. Bapak, Ibu, dan saya, kita berfungsi untuk Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Karena ada berkat yang besar yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Ketika kita berjalan dalam hidup ini. Untuk mengasihi sesama, melihat sesama, menolong sesama. Jiwa-jiwa yang ada di luar. Supaya hidup kita jadi berkat bagi mereka. Banyak orang boleh berseru. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nama Tuhan yang harus ditinggikan bukan nama kita. Bukan nama gereja. Bukan nama orang, siapapun bukan. Tapi nama Tuhan Yesus yang harus kita agungkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi. Kalau saudara masih ragu dan bimbang, mari. Masih 7 hari lagi. Mulai Senin sampai Minggu. Setiap malam kita ada di tempat ini. Supaya kita diperbaharui. Supaya kita sungguh-sungguh berdoa, berpuasa. Mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan beri bagi hidup kita. Supaya kita pulang selama 10 hari kita semangat lagi. Kita tidak cinta diri kita. Tapi kita mulai memikirkan jiwa-jiwa. Waktu saya bertobat, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak pikir diri kerja, tidak pikir. Saya hanya ingat jiwa. Teman-teman saya masih mabuk semua. Saya bilang, pendeta, gimana caranya supaya mereka bisa bertobat? Kasihan neraka. Saya takut neraka, saudara. Karena waktu itu saya belajar yang sedikit dangkal. Jadi saya bilang, takut jangan mereka mati lagi. Masuk neraka, kasihan. Tapi bagaimana mereka nggak mau? Saya datang kumpul mereka, saya belum kuat. Mereka bilang, minum sedikitlah. Minum sedikitlah. Saya bilang, enggak. Kamu mulai so suci, kamu mau jadi pendeta, kamu mau begini, waduh telinga jadi, ya sudah saya pulang aja deh. Ya, saya sudah kuat, pendeta bilang begini, tulis nama mereka. Setiap tutup mata kamu berdoa kepada Tuhan. Setiap tutup mata kamu berdoa. Benar Bapak Ibu, tidak sampai 2 bulan. Saya ketemu mereka, ayo kita misi ke desa, mari kita melayani ke desa. Mereka bilang, ayo kita rame-rame. Kita rame-rame. Sampai di desa, saudara. Hikmat Tuhan kasih mereka di depan bersaksi. Enggak bisa, saya enggak bisa ngomong. Sudah, mari kita rame-rame di atas. Menyanyi enggak apa-apa juga. Menyanyi di atas. Mulai bersaksi. Satu bilang, wah saya begini. Akhirnya keluar unek-unek semua. Akhirnya pulang tidak mabuk lagi. Bertobat tidak judi lagi. Kalau tidak memulai, kapan kita mau mulai? Amin. Ingat Bapak Ibu, 1 jiwa bertobat, surga terbuka, malaikat tepuk tangan meriah. Amin. Pentingkan jiwa lebih daripada apa yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenaran, apa yang kita tidak pernah minta, itu yang Tuhan akan kasih dalam kehidupanmu.
Amin. Karena yang Tuhan kasih, dia perlengkapi Anda. Makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Hidupmu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan kota Surabaya, bukan kota Jakarta, bukan Indonesia. Tapi di luar negeri pun Tuhan bisa bawa Anda dan saya untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Satu kesaksian, kemarin saya ketemu satu jemaat nih. Anak muda, sudah menikah. Anak satu. Pak Pendeta dari mana? Saya dari NTT. Kemarin datang dari mana? Oh, saya dari Batam. Terus besok saya ke Solo. Lusa saya ke Surabaya. Besok pagi saya terbang ke Manado. 17 saya datang ke Makassar. 18 saya pulang ke NTT. Dia bilang enak sekali jadi pendeta. Jalan-jalan. Betul enak. Kamu jadi pendeta aja. Supaya bisa jalan-jalan. Betul juga. Tolong daftar dia di STT Ade Wicana. Aduh, sekolah jam berapa? Jam 7 malam. Kamu kerja sampai jam berapa? Jam 5. Jam 7 ikut sekolah. Kasih KTP-mu, daftar STT Ade Wicana. Belum 1 jam, saudara. 1 jiwa bisa mau melayani Tuhan. Bukan saya, tapi Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari sisa hidup dunia ini, kita semua berfungsi untuk Tuhan. Mungkin Anda tidak sekolah, tidak perlu. Tapi Anda bisa melayani, itu bagian upah yang Tuhan beri bagi hidup. Kita sudah cari di dunia banyak upah. Kita belum cari untuk Tuhan banyak upah. Mungkin ada temanmu, ada keluargamu yang Anda seringkali biarkan dia. Mari kita pulang hari ini beritahu dia. Yesus itu sudah bangkit, dia naik ke surga. Dia itu Tuhan. Dia yang punya surga. Kalau kamu mau ke surga, mari kita belajar percaya kepada dia. Saya pernah bawa satu orang Buddha di NTT. 7 bulan saya kasih tinggal di pendeta. Dia gak mau baptis. Tapi dia mau belajar firman Allah. Setiap hari baca firman selama 7 bulan. 7 bulan kemudian dia bilang, Pak Pendeta, saya siap dibaptis. Saya mau menerima Yesus. Dia Tuhan. Saya bawa dia di kolam kecil, saudara. Dingin sekali Bapak Ibu. Pas ada gerimis di tempat saya kan dingin. Masuk di dalam air gemetar. Saya gemetar, dia juga gemetar. Ya kan? Akhirnya saya baptis. Sekarang dia cinta Tuhan. Di mana-mana dia Surabaya pasti datang di BES. Di Jakarta pasti di BES. Di Pekanbaru pasti di BES. Semua pasti BES. Kenapa? Dia tidak pernah lari. Karena dia mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup. Amin. Kristen kadang-kadang belum kenal Tuhan secara pribadi. Maaf saudara apa yang saya katakan. Kita harus mengenal. Supaya orang mau ajak kita kemanapun. Tidak hari Minggu harus gereja. Saya harus ketemu Tuhan saya. Supaya hidup saya tetap dipelihara oleh Tuhan saya. Amin. Karena roh yang mau bekerja dalam kehidupanmu akan mampukan kita. Untuk kita mampu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan.